perjalanan yang tidak berakhir, tapi dia lepaskan status ketuhanannya. Dengan adanya wafatnya seseorang, itu mengalami proses pelepasan hak, yang mana tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kata Tuhan, tidak ada lagi kata umat, tetapi aku kembali dalam ketunggalan ruh, himpunan dari dirimu yang berasal dari yakin, rindu, mahabbah yang berkodrat batin, yang berkodrat nafas, berwujud jiwa, disebut ketuhanan atau disebut dengan nafa. Nafnya diri, fa'nya itu adalah rahasia. Nafas adalah batin abadi sebagai Tuhan dari sekalian alam. Maka kepergianku bukan melepaskan atau menutup, tetapi mengakhiri sebuah kemunculan, mengakhiri sebuah kekuasaan. Makanya tidak boleh dipelajari tentang aku, ruh, karena akan kembali kepada kesempurnaan tertinggi. Tidak lagi aku meminta, tidak lagi aku memuji, tidak lagi aku disembah dan menyembah, tapi kembali dalam masa hening, kembali kepada kekosongan, tetapi sudah menjadi pelita dari semuanya. Barulah itu aku bernama Tuhan. Akulah Tuhan dan aku telah menjadi Dia. Dia adalah ruh yang tak bernama, yang ada menjadi ruh yang terlihat menjadi alam ruh. Nah, alam ruh ini yang direspon oleh dunia, dikasih nama oleh orang tua. Tapi kalau ini tidak berpisah di dalam hidup, maka orang itu akan susah meninggalnya, karena dia merasa satu. Tapi kalau dia melihat dia direspon, dia merespon panggilan, ruh melihat, jiwa menerima panggilan dan diakui oleh hati nuraninya, maka itu terpisah. Karena dua itu tidak akan sama. Yang satu ada batasnya, yang satu tidak ada batasnya. Makanya dia tanya, kenapa engkau? Itu nama siapa? Dia panggil itu. Itu nama aku. Nama aku kata jasad atau jiwa. Kalau engkau punya nama, kenapa saya tak punya nama? Bukankah saya yang menghubungkan semua itu? Nah, itulah semacam mana kita mengukir suatu tempat yang kosong, menulis tempat kosong itu kita tak bisa. Tetapi apabila kosong itu datang memanggil, kita menunggu dengan kesadaran bahwasannya yang dipanggilnya itu bukan nama kita, tapi kita merasa dia panggil. Berarti kita sudah mulai mendapatkan ketunggalan ruh. Sampai pada saatnya kita ni tak usah mati, tetapi kita ada, cukup dan serba ada. Jadi tidak lagi meminta, memberi dan menerima, tapi ada pada semua yang ada. Itu dikatakan telah kembali ketunggalan. Setelah aku letakkan engkau pada makam, engkau kubur, aku solatkan engkau, engkau aku solatkan. Wahai jiwa, maka aku telah mengakhiri beban rohani engkau. Aku habiskan keumatan engkau
tak ada lagi ketuhanan engkau, tapi engkau serba ada pada cukup. Itu yang dikatakan engkau harus kembali lepaskan semuanya itu. Bukan engkau meninggal, bukan engkau mati, tapi sudah meninggalkan hal yang engkau jadikan masalah pada batin. Engkau tinggalkan segalanya, aku lepaskan semuanya. Kosong tak lagi kosong, sudah ada. Engkau siap dengan utuh, diam merasa cukup, kuat merasa utuh, melawan merasa sempurna. Itulah Ruh Tunggal. Itulah Dia tak bernama, Ruh yang kosong, tapi ada. Makanya janganlah orang faham kalau yang merespon adalah ruh pada jiwa, jiwa bernama ruh, dengan yang tidak respon, tapi dia merespon ketunggalan. Inilah yang dimaksud daripada dia. Dia adalah ruh kosong yang tak punya nama, tapi dia dah punya segalanya. Ini sebuah perjalanan, bukan dari mana ke mana, dari Tuhan ke ketuhanan, dari ketuhan kembali kepada Tuhan, dan aku kembali kepada Dia. Dia itu ruh yang tidak bisa disebut. Makanya lahirnya kita adalah dalam wujud sesuatu. Karena ada sesuatulah maka dikasih nama oleh ibu, oleh bapa, dan nama itu ukiran untuk batu nisan, bukan ukiran untuk Tuhan. In kanat sayyata wa indatana fa'izahum jami'un ladaina muhtarun. Cukup dengan satu teriakan, kembali engkau semua, satu nama ruh itu. Malaikat itu bukan tunduk karena ketakwaan manusia, bukan tunduk atas ketuhanannya manusia, bukan tunduk karena kerajinannya manusia, tapi tunduknya karena nama kecilnya manusia yang menggetarkan semesta alam. Makanya kalau halus dan sucinya nama itu, apabila seseorang dipanggil hadiratnya ilahi, tidak ada yang mendengarkan nama itu. Saking halusnya, kecuali telah berdiri jiwa, berwujud nafas, dan berhayat kepada batin, disebut ruh, barulah dia bisa mendengarkan panggilan-panggilan Sang Ilahi. Tapi kalau dia masih hidup dalam kodrat alam ruh, masih bisa dia lihat dan melihat, dipanggil dia mendengar, merespon segala arah, berarti masih dalam kodrat alam ruh, bukan ruh. Ruh adalah batin yang tidak memiliki pendengaran, penglihatan apa-apa, tapi dia adalah sebagai penglihatan dan pendengaran itu sendiri. Tapi dia tidak merespon, dia diam saja, sama seperti kita dengan daun telinga. Ya, kalau orang tanya mana telinga, kita nunjuk daun telinga, betul? Ya. Tetapi tanpa daun telinga juga kita bisa mendengar. Sebetulnya siapa yang sedang mendengar itu? Itulah ketunggalan tadi. Jiwa, napas, batin menyatu menjadi ruh, disebut dia. Tapi ruh yang ada pada alam semesta adalah gema halus dari alam ruh sendiri, gema dari jiwa.
Hidupnya gema dari napas. Kodrat hidupnya gema dari batin. Batin abadi, batin sejati. Itulah ruh yang ada sebelum malakut, sebelum jabarut, sebelum semua ada. Itulah keabadian. Makanya dikatakan siapa yang mengkaji abadi, dia bagian dari keabadian. Makanya supaya lepas kita dari susah, lepas dari semuanya, maka lepaskan keumatan dan ketuhanan. Berdirilah dalam masa tunggal, maka menikmati ketuhanan, menikmati keumatan jauh lebih nikmat daripada menjalankan keumatan dan ketuhanan yang serba menyulitkan. Inilah iman, batasan. Jadi alam ruh adalah alam iman yang memiliki batas, tapi ruh adalah ilmu tak terbatas.